Baik, terima kasih pertama-tama saya ucapkan ya kepada Ibu Bapak yang sudah berkenan untuk hadir di sesi rapat eh, online ya melalui aplikasi Zoom ini ya. Jadi tentunya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari Pusat Jaminan Mutu terkait dengan kegiatan kita yang selama ini dilakukan secara WFH atau working from home gitu ya. Nah, tentunya dari rapat ini ada 3 poin utama yang nanti akan kami sampaikan, ada agendanya. Yang pertama adalah maksud dan tujuan rapat, yang kedua nanti adalah sosialisasi penyusunan standar mutu layanan WFH, ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan diskusi ya terkait dengan kegiatan penyusunan standar mutu layanan WFH ini. Baik, Ibu Bapak, pertama kali saya akan menyampaikan terkait dengan maksudnya ya. Jadi tujuan kami mengundang Ibu Bapak tim GKM hari ini itu adalah untuk merumuskan ya, mendiskusikan, lalu nanti akan merumuskan terkait dengan kegiatan penyusunan standar mutu layanan selama working from home. Dan tentunya ini tidak hanya berlaku untuk layanan yang ada di direktorat, tetapi juga nanti ini berlaku untuk seluruh layanan yang ada di prodi ya, baik itu mulai dari tingkat fakultas, prodi, direktorat, dan bagian. Ini adalah maksud kenapa kami mengundang Ibu Bapak tim GKM di dalam rapat ini. Ya. Kemudian tujuannya nanti adalah dari kegiatan ini adalah terciptanya dokumen standar mutu layanan selama WFH untuk masing-masing baik itu fakultas, prodi, direktorat, dan bagian. Nah, tentunya di sini kami dari Pusat Jaminan Mutu tidak bisa menyusun sendiri ya standar mutu layanan ini. Sehingga itulah kenapa alasan kami mengundang Ibu Bapak tim GKM untuk bersama-sama dengan PJM yang tentunya nanti akan dikonsultasikan dengan pimpinan di unit kerja Ibu Bapak masing-masing terkait dengan standar mutu layanan selama WFH nanti. Ya. Ini adalah tujuan dari kegiatan ini nantinya. Dasar hukumnya tentunya kenapa kami baru mengundang Ibu Bapak karena kepastian bahwa kegiatan baik akademik maupun non-akademik dilakukan secara daring itu secara resmi dipublikasikan kemarin ya melalui surat edaran rektor Universitas Amikom Yogyakarta nomor 005 ya, SE-Rek garing Amikom garing 6 2020 tentang pelaksanaan kegiatan akademik semester ganjil ya tahun akademik 2020-2021 yang dilakukan secara daring atau secara online. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi surat edarannya ini terkait dengan kegiatan akademik. Tapi secara implikasi ternyata berdampak juga pada aspek non-akademiknya. Ya. Sehingga tentunya ketika kita melakukan kegiatan yang sebelumnya itu full WFO, ya, working from office gitu ya, lalu akhirnya dipindahkan menjadi WFH, working from home, maka akan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang akan kita lakukan. Nah, penyesuaian ini nanti tentunya terkait juga dengan standar mutu layanan. Nah, namun standar mutu layanan nantinya tentunya tidak boleh juga melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka di bawahnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lalu ada terjemahannya lebih detailnya lagi di Permendikbud Nomor 3 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lalu ada Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Jadi ini akan berdampak ke akreditasi atau SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Lalu yang terakhir itu adalah tentang implementasi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang sudah dituangkan oleh Pak Menteri menjadi Permendikbud nomor 3
nomor 4, 5, 6, dan 7. Nah, namun yang terkait langsung dengan kondisi internal di Universitas Amikom saat ini, itu adalah di Permendikbud nomor 3 dan Permendikbud nomor 5, dan satu lagi Permendikbud nomor 6. Nomor 6 itu tentang tata cara penerimaan mahasiswa baru ya tahun 2020 ya. Jadi ada 3, 5, dan 6. Sedangkan 4 dan 7 itu tidak terkait langsung dengan Amikom karena yang nomor yang nomor 2 itu terkait dengan aturan pengajuan prodi baru ya. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 7 itu terkait dengan aturan perubahan bentuk universitas dari yang sebelumnya tidak berbadan hukum menjadi BHMN berbadan hukum, dan itu ada di perguruan tinggi negeri sebagian besar aturan itu. Nah, yang terkait langsung dengan Universitas Amikom itu adalah di Permendikbud 3, 5, dan 6 ya. 3 itu tentang standar nasional, 5 tentang akreditasi, dan 6 itu tentang bagaimana pedoman penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini akhirnya berdampak pada apa yang kita lakukan di internal Amikom. Nah, tentunya ini adalah atas permintaan dari pimpinan bahwa Amikom perlu merumuskan standar mutu layanan yang baru terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan semuanya secara WFH. Maka untuk itu kami mengundang Ibu Bapak dalam kegiatan ini, salah satunya adalah untuk menyusun standar mutu layanan. Yang tentunya standar mutu layanan ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan di masing-masing unit kerja, lalu nanti di bawah supervisi dari pusat jaminan mutu nanti akan kita buat draftnya dan disahkan nantinya. Nah, strategi pelaksanaannya untuk menyusun ini, pertama, kami nanti untuk masing-masing anggota tim GKM akan melakukan inventarisasi layanan di masing-masing unit kerjanya, mana yang dapat dilakukan secara WFH dan mana yang tidak bisa sama sekali dilakukan secara WFA, artinya harus dilaksanakan secara WFO. Nah, berarti tim GKM akan melakukan inventarisasi sehingga muncullah nanti daftar, list ya, layanan apa yang dikerjakan saat ini yang bisa dilakukan WFA dan yang tidak bisa dilakukan WFA atau hanya bisa dilakukan WFO saja. Nah, tentunya untuk mendapatkan informasi data seperti ini, tim GKM harus berkonsultasi dengan pimpinan unit kerja masing-masing. Nah, setelah itu, setelah inventarisasi sudah didapatkan, maka hasil inventarisasi layanan yang sudah didapatkan tadi akan dibuatkan standar mutunya. Nah, kenapa kami meminta bantuan Ibu Bapak tim GKM? Karena yang lebih tahu bagaimana layanan dan bagaimana operasional teknis yang ada di masing-masing layanan tadi di masing-masing unit kerja adalah Ibu Bapak yang merupakan perwakilan dari masing-masing unit kerja tersebut. Lalu setelah sudah ketiga, standar mutu ini nanti yang berupa draft tentunya akan dikonsultasikan dulu dengan pimpinan unit kerja masing-masing, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, karena jangan sampai kita di pusat jaminan mutu dengan GKM menyusun standar, ternyata standar itu tidak bisa dipenuhi pelaksanaannya di masing-masing unit kerja, maka ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah, kemudian hasilnya yang sudah disepakati oleh pimpinan sebagai draft ini dengan PJM, dengan Pusat Jaminan Mutu, nanti sama-sama kita akan mereview dokumen standar mutu layanan tersebut. Yang kami review nanti bisa saja terkait dengan format, ya, standarisasi atau template formatnya. Yang kedua nanti terkait dengan instrumen-instrumen indikator yang ada di masing-masing standar layanan tersebut nantinya. Nah, setelah ini review, maka kita kembalikan lagi kepada pimpinan unit kerja dan yang di atasnya. Jadi masing-masing pimpinan unit kerja, direktur, kemudian kepala bagian, Kaprodi ini pasti punya atasan di atasnya. Nah, atasannya itu diantaranya ada warek dan ada dekan. Ini kita konsultasikan kembali. Setelah sudah disepakati, maka nanti standar mutu ini akan disahkan.
Nah, setelah disahkan nanti standar mutu ini nanti akan disosialisasikan ke semua pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan di masing-masing unit kerja. Jadi ini adalah strategi pelaksanaan terkait dengan kegiatan penyusunan standar layanan mutu selama bekerja secara WFA yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, tentunya nanti standar ini ada yang mungkin ketika nanti setelah selesainya masa WFH tetap bisa diterapkan, ya, karena mungkin hanya merubah format dari sebelumnya WFA menjadi WFO, yang sebelumnya WFO dilaksanakan secara WFA. Jadi hanya merubah format saja, tapi sebenarnya secara pelaksanaan itu tetap bisa dilakukan. Nah, ini adalah strategi pelaksanaan yang kami coba susun di PJM ya terkait dengan target untuk pencapaian tadi yang tujuan di awal menghasilkan dokumen standar mutu layanan. Nah, kemarin kami sudah mencoba untuk secara informal meminta layanan-layanan apa saja yang saat ini secara WFA dilaksanakan maupun yang tidak bisa sama sekali WFA, hanya bisa WFO di masing-masing direktorat. Nah, saat ini di data yang di slide ini adalah yang sudah mengumpulkan. Ya, yang belum mengumpulkan tentunya ya silakan Ibu Bapak yang merupakan perwakilan dari masing-masing unit kerja tersebut silakan melihat. Di sini ada yang belum mengumpulkan untuk direktorat. Nah, untuk prodi memang belum kami hubungi ya kaprodinya atau dekannya karena memang ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan di rapat ini terkait dengan layanan yang ada di prodi. Ya. Jadi ini adalah beberapa. Nah, di bawah koordinasi rektor ini semuanya sudah mengumpulkan ya. Di bawah koordinasi Warek 1 UPT dengan jajaran dengan sub-sub bagiannya itu belum mengumpulkan. Jadi UPT itu nanti ada UPT lab, ada UPT secara apa namanya secara UPT secara keseluruhan, ada UPT lab, lalu ada UPT resource center dan ada UPT mechanical electrical. Nah, ini yang belum mengumpulkan layanannya yang mana yang bisa dilakukan secara WFH dan mana yang memang sama sekali tidak bisa dilakukan secara WFH. Nah, itu ada di bawah koordinasi Warek 1. Di Warek 2 ini sudah semuanya ya. Jadi ada direktur perencanaan keuangan ya. Lalu ada direktorat SDM, direktorat Sarpras, ini sudah mengumpulkan semuanya. Tapi tentunya nanti Ibu Bapak di dalam tim GKM masing-masing perwakilan harus mereview kembali ya, nanti apakah ini sudah pas atau belum ya. Di bawah Warek 3, Direktorat BPC itu belum mengumpulkan ya. Di bawah Warek 4, DKUI yang belum mengumpulkan ya. Jadi Direktorat Kehumasan dan Kantor Urusan Internasional itu belum mengumpulkan. Kalau IC sudah mengumpulkan. Sementara sebagai pengantar mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan kegiatan rapat kita koordinasi hari ini. Nah, rencananya nanti setiap minggu Ibu Bapak kami akan undang di rapat seperti ini untuk memaparkan progresnya ya terkait dengan standar. Karena target kami untuk standar ini nanti kalau bisa di Agustus ini sudah bisa digunakan ya untuk seluruh Amikom nantinya. Tentunya sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai awal ya dari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Selanjutnya saya buka nanti dengan sesi diskusi ya, dengan tanya jawabnya nanti terkait dengan target untuk penyusunan standar mutu layanan selama WFH ini. Demikian mungkin Pak Ibnu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Rudi atas penyampaian informasinya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang ingin menyampaikan
pertanyaan. Kemarin banyak yang bertanya tentang gimana nih Mas standar mutu untuk di tingkat prodi untuk semester ganjil ke depan. Kemudian ada yang bertanya juga untuk standar mutu di direktorat-direktorat yang akan berjalan bisa dikerjakan dari office atau ada yang bisa dikerjakan dari rumah itu seperti apa. Nah, monggo silahkan di sini bisa ditanyakan di forum ini. Nanti kalau nanti akan langsung dijawab oleh Pak Rudi selaku dari Kepala Pusat Jaminan Mutu Universitas Amikom Yogyakarta. Monggo Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa di unmute aja kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Oke, monggo Pak Endra, silakan. Oh. Saya, Sukma. Oh, Pak Sukma. Nah, tadi murupe pode Pak Sukma. Oh iya. Monggo Pak Sukma. Begini Pak, jadi kan LPM sendiri beberapa layanan itu masih hampir semuanya masih bisa dilaksanakan secara WFH seperti itu ya Pak ya. Apakah itu nanti harus ada sebuah standar baru gitu yang memang khusus untuk WFH seperti itu, apa cukup yang sudah ada kemarin seperti itu tapi dilaksanakan secara WFH seperti itu Pak? Karena ya menurut kami sih beberapa hampir sebagian pekerjaan itu bisa dikerjakan by online seperti ini karena kemudian pekerjaan-pekerjaan itu kemudian dilakukan hampir semuanya diwadai oleh website dan seterusnya seperti itu. Seperti layanan pengabdian masyarakat, pendaftaran semuanya sudah menggunakan website. Kemudian untuk pendaftaran hak cipta di tempat kami itu by email dan semuanya juga semuanya by soft copy semuanya seperti itu. Dan itu sudah berjalan selama ini pun juga sudah berjalan dan tahapannya pun juga secara standar juga sudah sesuai seperti itu. Apakah nanti tetap harus dibikin sebuah SOP baru yang ada judulnya WFH seperti itu, Pak? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Sukma. Ya, saya langsung aja Pak Ibnu ya. Monggo Pak Rudi. Jadi kalau memang karakteristik dari unit kerja tersebut untuk kegiatannya bisa dilaksanakan secara WFH, sebenarnya tidak perlu membuat standar mutu yang baru. Jadi tetap saja menggunakan standar mutu yang sudah ada, tinggal mungkin yang dicek nanti adalah sasaran mutunya, waktu-waktu deadline pengerjaan. Jadi kalau sebelumnya misalnya dikasih waktu pengumpulan sudah diatur range waktunya, sudah teratur, sudah terjadwal, nah itu kan berarti tidak ada lagi harus dirubah di situ. Jadi tetap menggunakan yang apa adanya yang sudah ada sekarang. Nah cuma memang tetap Pak Sukma harus membuat inventarisasi mana yang bisa WFH, mana yang tidak bisa WFH. Jadi makanya nanti kalau sudah membuat inventarisasi tadi, nanti mana yang bisa WFH, mana yang tidak bisa, kemudian nanti kan juga ada mungkin ditambahkan keterangan WFH sudah ada standarnya atau belum. Kalau sudah ada standarnya berarti tinggal di aja nomor standarnya atau nama standarnya itu apa, yaitu yang dipakai ya, saat ini. Ya, termasuk tadi kalau misalnya setelah WFH ini kira-kira untuk deadline atau respon time-nya mau diperpendek atau tetap seperti cara yang sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya mau diperpendek berarti itu yang dirubah hanya waktunya saja. Misalnya respon time untuk pertanyaan, menjawab pertanyaan terkait dengan beberapa urusan. Nah itu sebelumnya mungkin harus dengan jadwal tertentu. Nah sekarang misalnya bisa setiap hari dilayani oleh anggota di unit kerja yang memang piket atau bertugas untuk itu hari itu. Berarti kan untuk layanan respon time-nya menjadi lebih cepat daripada yang biasanya. Nah itu mungkin gambarannya. Jadi ini juga termasuk untuk ibu bapak yang lain. Kalau memang itu bisa di WFH, di pekerjaan yang bisa WFH, dan sudah ada standarnya, ya pakai aja standar yang sudah ada. Cuma memang kami di PJM butuh data lagi, mana yang memang bisa di WFH, mana yang tidak bisa sama sekali, karena itu sebagai bahan laporan juga ke pimpinan, bahwa ada memang beberapa mungkin kegiatan yang akhirnya sifatnya jadi idle,
sebelumnya dia rutin terselenggara, akhirnya menjadi idle, tidak terselenggara karena memang tidak bisa dilaksanakan secara WFH. Termasuk mungkin di tempatnya Pak Sukma, misalnya ada kegiatan seminar-seminar atau workshop. Nah, itu kan sebenarnya sudah rutin, mungkin sebelumnya sudah di rencana kerja tahunan yang lalu, sudah terplot jadwal-jadwalnya di 2020 ini. Nah, itu kan sebenarnya mungkin bisa juga dipindahkan dengan webinar atau lain-lain. Narasumbernya tetap seperti yang direncanakan dari luar misalnya, tetapi penyelenggaraannya dilakukan secara daring. Nah, berarti kan sebenarnya secara standar tidak ada yang berubah. Bahwa kegiatan itu tetap sudah terlaksana seperti apa yang direncanakan, hanya pelaksanaannya dirubah menjadi model daring. Itu Pak Sukma kira-kira jawaban saya. Sekalian lagi ya Pak, ini sekalian berarti artinya program-program kerja yang direncanakan dari awal itu mungkin juga nanti akhirnya disesuaikan gitu ya Pak ya. Penyesuaian program kerja yang sudah dimiliki itu kemudian disesuaikan dengan kondisi yang sekarang kan seperti itu, dengan membuat standar baru yang akhirnya dilakukan karena memang ada beberapa ya, betul seperti tadi disampaikan Pak Rudi, ada seminar-seminar yang memang harusnya dilaksanakan secara offline jadi sekarang harus online seperti itu. Tapi kalau umpamanya terkait dengan layanan, insya Allah hampir semuanya sih masih bisa dilakukan secara online. Tapi nanti memang coba kami akan inventarisasi mana yang memang nggak bisa, seperti tanda tangan kontrak dan seterusnya itu kan memang nggak bisa dilakukan secara online online seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Seperti itu kira-kira. Jadi Ibu Bapak yang lain, memang target-target kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk tadi di Lemlit atau di LPM atau mungkin di Prodi terkait dengan seminar-seminar dan lain, itu kalau bisa jangan malah berhenti, tetap diselenggarakan karena ini nanti dampaknya ke aktivitas. Khawatirnya nanti di semester ganjil besok justru kegiatan akademiknya malah nggak ada sama sekali. Nah, bagaimana caranya kita mau mengisi poin-poin akreditasinya kalau ternyata justru kegiatan-kegiatan akademik yang itu malah semuanya menjadi cooling down semuanya akhirnya. Nah, itu harusnya tetap diselenggarakan ya. Walaupun narasumbernya tinggal dihubungi, bisa nggak mereka melakukannya secara daring? Kalau bisa ya sudah, berarti pesertanya juga nanti bisa diupayakan secara daring juga. Artinya ini hanya merubah format saja dari yang harusnya online menjadi daring ya, secara online. Oke, silakan yang lain mungkin. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan. Wiwi Pak Ibnu. Monggo ada Mas. Bu Wiwi. Saya. Ya, boleh. Pak Rudi, berarti nanti untuk retensi dokumennya berarti untuk satu layanan itu bisa ada 2 ya? Maksud saya, jadi layanan yang offline itu kan memang sudah ada dokumennya, kemudian ditambahkan untuk yang online begitu kan ya? Ya, atau jadi menggantikan, bukan menggantikan kan Pak? Gini, itu tinggal disepakati di internal DPK. Saat ini masih tetap saklek dengan aturan harus ada bukti fisik atau tidak kan? Kalau tetap seperti itu, berarti ini hanya masalah bukti fisiknya dipospon untuk waktu pengumpulan, ditunda ya sampai benar-benar semuanya bisa. Tapi sebenarnya kan pelaporan-pelaporan yang dilakukan selama ini kan tetap bisa dilakukan dengan bukti-bukti digital yang dikirimkan oleh masing-masing unit kerja. Kecuali tadi tetap memaksakan harus semuanya itu harus bukti fisik. Nah, kalau bukti fisik berarti waktu pengumpulannya yang dibuat schedulingnya di DPK. Kapan waktu-waktu yang direncanakan untuk pengumpulan, misalnya supaya tidak terlalu banyak, setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu harus petugas di masing-masing unit kerja yang memang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan itu, dia memang harus secara fisik datang ke DPK sesuai dengan perjanjian dengan pihak internal DPK. Sehingga masa retensi berarti tidak akan ada 2 versi, cukup 1 versi. Ya, bagaimana Mbak Wiwi? Artinya maksud saya penambahan isi di dokumen mutunya, berarti bukan menambah dokumen mutu ya, jadi menambah isi di dokumen mutunya.
Ya, bagi yang memang tadi seperti yang disampaikan Pak Sukma tadi ya, ternyata sebenarnya pekerjaan kita itu bisa di WFO, bisa juga WFH. Nah, itu berarti kan standar mutunya nggak ada yang perlu dirubah. Tapi respon time dengan sasaran mutu waktunya mungkin yang harus disesuaikan. Tapi maksud saya kan itu bisa terjadi dua sekaligus gitu, Pak. Maksudnya yang apakah itu yang kita selenggarakan sekarang itu kan satu kegiatan nih Pak, misalkan satu layanan. Saat ini WFH gitu kan, kemudian oke, sebulan berikutnya WFO, ya WFO gitu ya. Nah, itu Ya. apakah harus dibikin 2 dokumen atau di dalam dokumen si standar mutunya itu di dalamnya ada ini kondisi from home, yang kedua kondisi home office gitu. Oh gitu, ya. Cukup dibuat seperti itu saja sebagai suplemen berarti di dalam standar yang sudah ada. Ya, berarti bukan dokumen baru ya, Pak? Bukan, bukan. Tapi diberi catatan gitu Pak Rudi. Ya, nanti diberi keterangan jadi gini, misalnya layanannya memang sebelumnya kan sudah ada standarnya, Ya, WFO-nya. WFO. Nah, tiba-tiba berubah menjadi WFH. Sebenarnya kan tidak ada yang berubah di layanan tersebut, hanya bedanya pelaksananya dilakukan di rumah. Nah, Tapi kan kalau untuk yang misalnya berbeda Pak, semula WFO jadi WFH, tapi yang semula prosedurnya fisik jadi jadi digital. Nah itu perlu ya, dirubah nggak? ya nanti tinggal di dalam dokumen itu nanti ditambahkan. Artinya gini, kalau ternyata kalau kasus DPK kan misalnya nota itu tetap saklek harus fisik semua. Nah, itu kan berarti tidak bisa merubah aturan. Mau gimana-gimana, tetap dia harus mengumpulkan secara fisik. Cuman memang waktu pengumpulannya yang dipospon, ditunda. Tidak harus seperti biasanya tiap minggu dilaporkan. Ditunda. Tetapi sebenarnya di dalam standar dia tetap fisik bunyinya. Nah, kalau kasusnya ternyata setelah WFH ini di unit kerja kita ternyata, oh yang kayak gini bisa kita rubah. Kita bisa mentoleransi bentuk digital. Nah, tinggal ditambahin aja, berarti bisa dua-duanya. Di dalam standar yang sudah ada sekarang, tinggal ditambahin aja bahwa untuk bisa dilayani secara digital gitu, secara online gitu. Iya, secara online. Nanti online-nya nanti dikasih keterangan kira-kira SOP online-nya apakah harus ngisi di form yang dibuat atau bagaimana. Oh iya, karena di SDM juga kalau semula WFO jadi WFH ada prosedur yang berbeda juga. Ya, kalau enggak apa-apa, masih tetap dijadikan di dalam dokumen yang lama itu, tinggal ditambahin aja sebagai suplemen. Ya, makasih Pak. Oke, monggo Ibu Bapak yang lain. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Dari fakultas atau prodi? Ya, kayaknya masih anteng-anteng aja Pak Rudi. Yes, saya Pak Rudi. Monggo Pak Indra. Terima kasih atas waktunya Pak Ibnu dan Mbak Rudi. Saya di sini mewakili dari prodi SI. Untuk yang saya tanyakan dari bagian mutu, apakah ada rekomendasi standar mutu yang perlu atau harus dibikin untuk prodi, Pak? Oke. Baik, saya langsung ya. Terima kasih. Baik. Nah, untuk prodi sebenarnya gini, di prodi itu kan sebenarnya sudah punya sudah punya rencana kegiatan semesteran dan tahunan. Nah, kegiatan itu harusnya tidak boleh berhenti selama masa WFH. Karena ada kegiatan tadi yang bisa tetap dilaksanakan secara daring. Misalnya seminar misalnya. Seminar terkait dengan akademik ya.
Mungkin sebelumnya seminarnya seminar nasional gitu ya. Nah, seminar nasional kan harusnya tetap bisa diselenggarakan. Tidak harus menunggu sampai harus WFO, lalu nanti baru diselenggarakan. Jadi kalau misalnya di bulan Juli ini sudah ada plot rencana di awal yang lalu sudah diplot oleh Prodi bahwa akan ada kegiatan seminar nasional tentang X, narasumbernya juga sudah jelas. Mungkin itu bisa diselenggarakan secara webinar, ya. Tinggal nanti pesertanya juga nanti harusnya secara webinar. Dan buktinya selama ini juga beberapa prodi sudah melakukan itu. Cuma memang yang beberapa prodi ini lebih banyak tujuannya untuk ke marketing, bukan ke kegiatan prodi, ya. Nah, itu harusnya dilaksanakan juga untuk kegiatan prodi, bukan untuk kegiatan marketing saja. Yang pertama tadi terkait dengan kegiatan yang sudah terjadwal di prodi. Nah, yang kedua ini kan sebenarnya yang masalah berikutnya kalau di prodi, bagaimana dengan dosen-dosen prodi yang dia tidak masuk di dalam struktur. Nah, ini kan harusnya ada standar layanan, standar mutu yang diciptakan oleh prodi untuk dosen-dosen yang seperti ini. Jadi tidak boleh misalnya dosen seperti ini hanya diminta untuk melaksanakan kegiatan tridharmanya saja, yang itu tidak terukur. Nah, itu tercermin pada saat mereka mengisi formulir monitoring kegiatan yang dibuat oleh SDM, ya. Di situ kan berarti hanya diisi ngajar, atau mungkin ngajar terus penelitian, ya, penelitian. Nah, itu kan hanya 2 kegiatan itu. Padahal sebagai dosen yang walaupun dia tidak distruktur, dia juga punya kegiatan misalnya melayani bimbingan konseling akademik maupun non-akademik dengan mahasiswa walinya. Nah, ini kan tidak diatur. Harusnya dengan WFA ini mereka tetap harus bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh itu yang pertama. Bagi prodi yang sudah memiliki mahasiswa yang tugas akhir atau skripsi, ini kan juga bisa diatur bahwa dosen yang memiliki bimbingan TA atau skripsi itu juga harus diatur layanannya. Bahwa misalnya 1 kali 24 jam ketika ada mahasiswa bimbingannya yang kirim naskahnya lewat email dia, ya harus dia membalas atau sudah mereview misalnya. Bukan dibiarkan begitu saja tanpa ada kepastian. Termasuk kasus misalnya prodi yang dosennya menguji pendadaran. Jangan sampai ada mahasiswa yang diuji yang minta permohonan persetujuan revisi naskah, itu tidak ada standar mutunya, sehingga ya suka-suka dosennya kapanpun dia bisa online, nah maka dia balas, kalau enggak ya dia enggak melakukan. Nah, itu harusnya bisa diatur. Nah, di prodi itu yang bisa ditambahkan untuk standar mutu layanan terkait dengan selama WFA. Jadi bukan hanya ngajar saja, karena kami bisa membayangkan bulan Agustus besok kan sudah tidak ada kegiatan ngajar nih. Tanggal 11 Juli ini terakhir kuliah, ya. Nah, setelah kuliah ini apa kegiatan dosen-dosen yang masuk kategori non struktur tadi? Nah, itu kan harus dibuatin standar mutu layanan WFH untuk mereka. Karena jangan sampai bagi dosen prodi yang masuk di dalam struktur yang sudah dibagi jobnya oleh Kaprodi, mereka sibuk dengan membuat laporan dan lain-lain, tapi dosen prodi yang non struktur tidak melakukan apa-apa selama masa liburan. Misalnya Agustus sampai September misalnya, atau Juli sampai September ini. Nah, itu harusnya di prodi dibuatin layanan apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing dosennya tadi itu. Nah, itu contoh misalnya terkait dengan apa yang dilakukan di prodi. Di prodi SI maupun di prodi-prodi yang lain. Seperti itu Pak Hendra. Monggo kalau masih ada yang masih perlu ditanyakan lagi. Ada yang ditanyakan lagi, Pak Hendra? Atau sudah cukup jelas? Ya, sampun, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Hendra. Bapak Ibu yang lain, monggo. Izin bertanya, Pak Ibnu, Pak Rudi. Ya, monggo, silakan. Saya dari fakultas, Pak, maaf suaranya. Ya, monggo.
ini Pak, dari fakultas itu problemnya masih sama Pak. Masih agak menerka-nerka nanti akan membuat dokumennya seperti apa. Ada beberapa sih yang sudah dibuat. Apakah diizinkan atau tidak Pak? Ketika fakultas ilmu komputer kolaborasi begitu dengan fakultas yang lain Pak? Oh, boleh saja. Cuma memang harapan kami kan kalau bisa dibuat per fakultas karena memang terkait dengan keunikan masing-masing fakultas. Tetapi kalau di dalam proses menyusun standar mutunya ini mau dikolaborasikan, monggo saja. Karena nanti keputusan akhirnya juga kan ada di pimpinan ya. Dalam hal ini kalau di fakultas dekan. Nah, di kami sudah minta kemarin layanan terkait administrasi yang ada di admisi fakultas. Dan itu oleh Mas Fatur sudah dikirimkan ke kami. Nah, itu mungkin sebagai bahan dasarnya nanti untuk Mbak Upi dengan teman-teman perwakilan fakultas itu untuk memulai, untuk layanan dulu aja. Layanan admisi fakultas, kira-kira apa yang bisa dicermati dari sana nantinya. Baik, Pak Rudi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Monggo yang lain. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bu Upi tadi untuk teman-teman fakultas perwakilan GKM dari fakultas yang lain, saya kira bisa dikolaborasikan ya. Monggo kalau mau ada lagi yang mau disampaikan. Pak Rudi, saya Nikmah Pak, izin nyambung bertanya. Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini saya Nikmah, perwakilan dari Fakultas Saintek. Tadi nyambung dari pertanyaan sebelumnya dari Mbak Upi, saya pribadi setuju sih nanti ketika kita harus nyusun beberapa dokumen di fakultas itu kayak ada koordinasi dan kita malah bisa saling tukar. Ketika saya nggak kepikiran akan standar A, ternyata dari Mbak Upi ada kepikiran standar B, jadi kita kayak jadi lebih mudah gitu Pak. Jadi nanti saya mau Mbak Upi dan mungkin dari FAS saya setuju ya untuk nanti berkolaborasi. Terus kemudian pertanyaan saya kaitannya dengan perkuliahan daring, Pak. Nah, jadi kan ini kan diperpanjang sampai dengan Desember. Januari, terus, Bu. Januari, maaf. 23. Ya, kemarin itu sebenarnya saya sudah sempat mengedraft, Pak. Cuman masih agak bingung dan menerka-nerka, baru sebatas di level untuk koordinasi di prodi gitu Pak. Jadi kayak untuk teknis yang lebih mendetail itu rencananya kan nanti akan diturunkan di prodi. Nah, kalau dari fakultas mungkin ada hal yang ini nggak ya Pak ya, yang untuk yang kuliah daring di level fakultas harus ABCD nih standarnya seperti itu, ada hal yang dimandatkan belum ya Pak ya? Oke, kalau secara spesifik itu mungkin tidak, tapi secara general standar mutu perkuliahan daring itu sebenarnya masih sama dengan standar mutu yang perkuliahan offline. Cuma bedanya dia dipindahkan ke model daring. Nah, tinggal nanti di fakultas, tentunya ini melalui kesepakatan konsultasi dengan dekan, apakah benar-benar, jadi gini, kalau di standar Undang-Undang Pendidikan nomor 12 kan itu harus benar-benar 100 menit tuh tatap muka. Nah, apakah tatap muka 100 menit ini harus semuanya lewat daring dengan menggunakan platform seperti Zoom, atau mau dikombinasikan? Misalnya, 50 menit pertama itu menggunakan Zoom, 50 menit berikutnya dengan media lain yang juga daring. Nah, itu yang saya berharap dari fakultas dan prodi itu muncul. Karena kalau kami dari PJM yang menentukan, nanti khawatirnya gini, kan karakteristik mahasiswa di masing-masing prodi berbeda. Nah, kalau kami memaksakan 100 menit harus semuanya daring lewat platform Zoom atau lewat platform Google Meet. Padahal ada prodi yang mahasiswanya hanya untuk pemenuhan sarana internet saja dia kesulitan. Nah, itu yang kami berharap dari prodi dan fakultas itu muncul ya, ada usulan atau ada inovasi di situ. Misalnya standar 100 menit tetap kita ikuti, tapi 100 menit ini tidak full semuanya menggunakan platform Zoom. 50 menit pertama ini, 50 menit berikutnya ini.
gitu. Oh, nggih. Jadi kayak pengaturan sedemikian rupa durasi perkuliahan itu ya Pak ya. Jadi nanti harapannya kan kayak capaian perkuliahan dan pembelajarannya itu bisa tercapai dengan berbagai metode itu tadi. Ya, betul sekali. Oke, Itulah yang pilihan- namanya pilihan secara kebebasan merdeka belajar tadi kan. Kampus Nggih. merdeka, ya itu situ harusnya. Mm-mm. Seperti apa kemampuan masing-masing prodi, apa fakultas, ya saya nggak bisa menentukan karena yang lebih tahu itu masing-masing fakultas. Potret itu ada di masing-masing fakultas. Jadi yang penting kalau di PJM misalnya jangan sampai melanggar standar pendidikan tinggi yang menurut Undang-Undang Nomor 12. Nggih. Bagaimana bagaimana inovasi di dalamnya, monggo diatur gitu loh. Oh, nggih. Ya. Ya, Pak. Dari saya cukup itu, Pak. Matur suwun, Pak, atas arahan dan jawabannya, Pak Rudi. Terima kasih Mbak Nikma. Monggo yang lain. Monggo yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Dari prodi informatika ataupun prodi yang lainnya. Atau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian? Dari direktorat mungkin? Sepertinya sudah, Pak, sudah cukup kan? Oke. Ibu Bapak, komunikasi tetap kita layani ya lewat WA group nantinya ya. Silakan Ibu Bapak kalau mau bertanya di sana, ada kebingungan silakan. Tapi memang target kita nanti untuk 1 minggu ini Ibu Bapak kami harapkan kami akan undang kembali ya di rapat ini, rapat online ini itu untuk ini poin 1 dengan poin 1 ini sudah, dengan poin 2 sudah mulai ada draftnya ya. Jadi poin 1 Ibu Bapak kami minta itu untuk melakukan inventarisasi layanan di masing-masing unit kerjanya ya. Tentunya dikonsultasikan dengan pimpinannya, mana yang bisa WFH dengan sama sekali tidak bisa. Kemudian Ibu Bapak yang perlu dipahami juga bahwa yang namanya WFH itu jam kerja itu sesuai dengan edaran SDM itu sama, tidak berubah. Tetap 8 jam dimulai jam 8 sampai jam 4 sore. Artinya, kalau ada unit kerja yang memperlakukan sistem piket, bukan berarti yang tidak terjadwal piket, maka dia tidak bekerja di rumah. Dia tetap harus bekerja dengan porsi pembagian pekerjaan yang memang sudah ditentukan dan itu bisa dilaksanakan secara daring. Ya. Jadi tetap harus melaksanakan pekerjaan. Sehingga nanti akan ketahuan sebenarnya mana unit yang benar-benar mungkin dari sekian personilnya benar-benar idle karena nggak bisa ngerjain apa-apa, dan itu harusnya segera kita ketahui untuk kita sampaikan kepada pimpinan, karena memang ada wacana di level pimpinan untuk melakukan pemindahan sementara untuk beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa melaksanakan pekerjaan secara WFH. Ya, karena kalau semuanya dipaksakan WFH itu nanti akhirnya tidak memungkinkan juga ya. Bahkan ada yang kemarin sudah piket dengan WFO, tapi ya kembali lagi, bukan berarti yang tidak terkena piket itu maka dia tidak melakukan apa-apa di rumah. Itu pemahaman yang kami pahami di manajemen, bahwa yang namanya WFH itu sama bobotnya dengan WFO, hanya bedanya kita pindah tempat. Yang sebelumnya itu harusnya di kantor, kita pindahkan pekerjaan kita itu di rumah. Sehingga nanti kemungkinan di bagian sekretariatan, ada perwakilan dari sekretariatan? Kesekretariatan. Sebentar, Pak. Ada nggak ya? Mbak Ikma. Iya, Mbak Ikma. Iya, ada, Pak. Oh, ada. Ya. Hadir. Nah, nanti di sana nanti kesekretariatan akan membuat standar terkait dengan standar komunikasi. Misalnya, yang kita sepakati nanti standar komunikasinya menggunakan WhatsApp untuk komunikasi. Nah, berarti harusnya tidak ada alasan bagi seluruh karyawan dan dosen untuk
respon time WhatsApp-nya itu misalnya setengah hari baru dia balas. Tidak ada alasan. Kenapa? Sebenarnya kan jam kantor. Ya, bahwa dibuatlah standar seperti itu. Jadi kalau yang di apa namanya yang dibuat draftnya oleh Pak Arief ya, bisa saya share sedikit. Ini hanya draft ya, Ibu Bapak. Nah, di sini kelihatan bahwa misalnya nih standar komunikasi ya. Ini contohnya Pak Arief mengusulkan menggunakan WhatsApp ya sebagai saluran komunikasi resmi. Nah, berarti otomatis seluruh karyawan jam 8 pagi sudah harus standby. Jangan-jangan nanti dia tidak balas itu karena masih tidur misalnya. Atau mungkin masih ke pasar, atau mungkin masih kemana. Nah, itu harusnya tidak, karena yang sesuai dengan surat edaran SDM, ya ini hanya memindah tempat sebenarnya. Kita bekerja awalnya di kantor, kita pindah ke rumah. Berarti kalau misalnya jam kantornya jam 8, ya jam 8 berarti ketika sudah ada yang japri kita atau ada di grup kita yang sudah menyapa selamat pagi, ya harusnya kita harus segera respon juga dengan itu. Ya, itu salah satu standar di standar komunikasi. Ya, sehingga nanti WhatsApp ini nanti akan, menurut ini usulan dari Pak Arief ya, yang nanti akan kita diskusikan juga di tim GKM nanti, akan disampaikan di website resmi Amikom ya. Itu nanti pada jam kerja nanti bisa dihubungi dengan mudah nantinya. Jadi jangan sampai ini WFH malah benar-benar tidak bisa, sulit sekali untuk diajak berkoordinasi lewat WhatsApp misalnya. Ya. Ketika dia kesulitan memenuhi ini, ya berarti dia harus lapor ke atasannya langsung. Kenapa dia tidak bisa memenuhi? Mungkin karena HP-nya masih pakai HP jadul, nggak pakai smartphone. Nah, biar pimpinannya nanti yang mikirin, kira-kira bagaimana job yang tepat untuk yang seperti ini misalnya. Ya, ada mungkin karyawan yang memang tidak bisa karena tidak punya HP yang bisa bisa diinstal aplikasi WhatsApp misalnya gitu ya. Termasuk ada grup diskusi gitu ya. Ya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah beberapa usulan ya yang diusulkan oleh Pak Arief terkait dengan komunikasi ya. Termasuk rapat ya, rapat koordinasi antar di internal masing-masing unit kerja. Monggo mau menggunakan WhatsApp group boleh, mau menggunakan platform Zoom atau mungkin platform Google Meet itu silakan. Tapi yang standarnya mengatakan bahwa rapat itu harus ada notulensinya dan harus direkam. Nah, akun Zoom yang pro itu kan hanya dimiliki banyak oleh fakultas. Nah, itu berarti bisa saja masing-masing pimpinan di masing-masing direktorat itu berkoordinasi dengan fakultas untuk meminjam akun-akun ini nantinya. Contoh hari ini kami dengan PJM ini meminjam dari fakultas ya untuk akun Zoom Pro-nya supaya kita bisa mengadakan rapat seperti ini. Karena di sana itu banyak sekali akun Zoom yang saya lihat itu nggak kepake akhirnya. Sudah dialokasikan, tapi nggak kepake oleh dosennya sendiri. Ya. Nah, ini juga di Prodi harus dibuat standarnya. Tadi 100 menit, apakah 50 menit harus tatap muka dengan platform Zoom atau dengan Google Meet? Yang 50 menitnya nanti dilakukan dengan media yang lain. Monggo saja, tapi itu monggo diatur di level Prodi dan fakultas. Nah, ini contohnya tadi untuk yang di sisi bagian sekretariatan misalnya bisa membuat komunikasi tadi ini ya. Misalnya ada waktu tanggap, ini kan berarti sasaran mutunya ya. Misalnya di jam kerja, waktu tanggapnya pada jam kerja itu harus 60 detik nih kalau usulan dari Pak Arief misalnya. Jadi ketika kita di WA itu 60 detik harus membalas. Ya, kalau tidak membalas ya berarti itu pelanggaran misalnya. Nah, tetapi kan itu harus kita diskusikan nantinya. Atau di luar jam kerja, misalnya area 1, wah ini ada Pak Arief usulkan 5 kali 60 detik maksimal ya. Ini namanya sasaran mutu Bapak Ibu di dalam standar mutu. Respon time-nya yang harus dijawab ya. Ini kan juga termasuk kalau di PMB itu CS-nya ya. CS PMB itu ketika di hotline ada pertanyaan itu berapa lama waktu dia menjawab. Di Prodi ada nggak hotline WA-nya di Prodi? Siapa yang pegang itu setiap hari misalnya? Oh kita sistem piket, nah itu gimana responnya? Jangan sampai sudah dipublikasi ada hotline WA, tapi respon time petugasnya nggak ada sama sekali. Ya. Nah ini contoh beberapa usulan ya yang diusulkan oleh
Pak Arief ya terkait. Nah itu nanti kita akan diskusikan nanti kalau seperti itu. Oke, kira-kira itu. Monggo Ibu Bapak yang lain ya. Misi Pak Rudi, Wiwi, Wiwi Ya, lagi Pak. silakan. Pak Monggo Rudi tadi silakan. ada bahas PMB itu kan kalau untuk prosedurnya PMB itu kan irisan gitu ya Pak dari maksudnya banyak direktorat gitu. Ya. Nah itu saya belum tahu ada yang minta untuk prosedur untuk registrasi itu kan ini juga ada perubahan karena kita layanannya juga online. Nah itu di mana gitu atau nanti bagaimana gitu. Nah ini terkait dengan PMB karena dari SK kepanitiaan PMB yang terakhir itu kan jobnya itu kan di blended atau dimasukkan ke dalam job masing-masing sebagai tambahan job di masing-masing unit kerja. Ya, sehingga misalnya contoh tadi kalau di DPK awalnya kan hanya ngurusin fokus pada urusan keuangan lembaga. Tapi karena juga akhirnya di SK kepanitiaan itu penanggung jawab untuk keuangan di PMB adalah DPK, maka otomatis DPK ketambahan job untuk ngurusin registrasi PMB, mahasiswa baru. Termasuk juga di lini depan, CS. Nah, CS itu kan ada yang merupakan bagian job dari bagian sekretariatan. Maka nanti dia akan menambahkan di sana sebagai job tambahan untuk PMB-nya. Termasuk misalnya di SDM, awalnya hanya ngurusin tentang KPSDM-an, tapi karena di dalam kepanitiaan PMB melekat tugas tambahannya itu dispensasi, maka berarti job itu masuk di dalam respon time-nya SDM misalnya. Nah, gambaran nanti seperti itu, Mbak Wiwi. Itu nanti diinventarisasi di masing-masing direktorat tersebut atau ada staf khusus untuk itu, untuk dokumentasi prosedurnya? Itu karena melekatnya menjadi bagian tugas masing-masing unit kerja, maka itu diinventarisasi oleh masing-masing direktorat. Oke. Ya, karena di GKM ini sendiri tidak ada GKM khusus untuk PMB. Yang lalu kita menambahkan ada, tapi ternyata memang salah satu kelemahannya adalah masalah koordinasi juga akhirnya. Oke. Jadi GKM PMB ini akhirnya dia kesana kemari kan. Ya. Nah, akhirnya dengan SK yang baru setelah 2 tahun belakangan ini, SK PMB itu walaupun itu kepanitiaan, tapi sebenarnya dia melekat langsung ke direktorat sebagai tambahan job atau tanggung jawab di direktorat masing-masing. Gitu kira-kira ya, Pak Wiwi ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Monggo, ada lagi yang lain? Monggo, ada lagi yang lain, Bapak Ibu sekalian? Oh, sepertinya sudah tidak ada Pak Rudi. Oke. Asumsi kami berarti kalau tidak ada lagi yang ditanyakan itu sudah cukup jelas gitu ya. Iya. Sehingga harapan kami minggu depan ketika kami mengundang lagi Ibu Bapak terkait dengan kegiatan ini ya, kami sudah dapatkan daftar ya layanan yang masing-masing yang sudah diinventarisasi. Kemudian nanti di dalam daftar layanan tadi nanti dikasih keterangan-keterangan. Nah, seperti apa keterangannya nanti biar kami yang buatin template formnya, sehingga Ibu Bapak tinggal ngisi saja di sana, di situ ya, di masing-masing layanan tadi. Kembali lagi Ibu Bapak, tetap dikonsultasikan ya dengan pimpinan di masing-masing unit kerja Ibu Bapak ya. Kalau di direktorat berarti dengan direkturnya, kalau di prodi berarti dengan kaprodinya langsung ya, layanan apa saja. Fakultas juga demikian ya. Kalau untuk admisi fakultas kemarin Mas Fatur sudah mengirimkan, tinggal Ibu Bapak yang di tim fakultas nanti silakan dikoordinasikan kembali, siapa tahu masih ada yang kelewatan di sana. Oke, demikian Ibu Bapak. Ada lagi mungkin sebelum kami tutup?
Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk sesi koordinasi mengenai dokumen mutu untuk kegiatan standar mutu selama WFH di bagian masing-masing. Dan perlu kami informasikan bahwasanya link presensi sudah ada di chat di dalam chat Zoom, silahkan bisa diakses. Kemudian kalau masih ada pertanyaan nanti di lain waktu, mungkin bisa langsung kontak ke saya atau ke Pak Rudi juga bisa untuk ditanyakan secara lebih jelasnya seperti apa. Seperti itu, mungkin dari kami, dari tim Pusat Jaminan Mutu Universitas Amikom Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan kami dari Pusat Jaminan Mutu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian rapat tim koordinasi GKM pada siang hari ini. Dan kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.